Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di semester ini saya dipercayakan untuk mengajar mata kuliah analisa proses bisnis. Mata kuliah ini mempunyai bobot sebanyak 2 SKS dan khusus untuk mahasiswa-mahasiswi semester 3. Koordinator mata kuliah ini yaitu Ibu Marini dan pengajar atau pematerinya adalah Ibu Marini dan saya sendiri Ibu Fitriani. Capaian pelajar untuk mata kuliah analisa proses bisnis ini, yang pertama itu mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dan konsep dasar pengelolaan suatu bisnis dalam organisasi. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi regulasi, kebijakan, dan prosedur yang berdampak pada implementasi sistem informasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana informasi dapat digunakan untuk membantu dalam perencanaan operasi dan pengendalian suatu bisnis organisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teknik dan metode pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah organisasi. Yang kelima, mahasiswa bisa memahami akan pentingnya ICT dalam mendukung bisnis proses. Yang keenam, mahasiswa mampu bagaimana melakukan pengukuran kinerja sebuah proses bisnis. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana menganalisa proses bisnis yang ada pada perusahaan. Proses bisnis maksudnya uraian prosedurnya, step by stepnya yang ada di perusahaan atau organisasi. Menerapkan prinsip-prinsip dalam suatu bisnis, konsep dasar bisnis dalam organisasi, perencanaan dan pengendalian suatu bisnis, metode pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah dalam organisasi, dan pengukuran kinerja proses bisnis. Sedangkan pokok bahasan mata kuliah ini adalah prinsip-prinsip dan konsep suatu bisnis dalam organisasi, perencanaan, pengendalian bisnis dalam organisasi, teknik pengambilan keputusan, penggunaan ICT dalam proses bisnis, serta kinerja proses bisnis. Nah, ini SAP-nya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Nanti Anda bisa baca sendiri di link yang sudah saya berikan di web masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi semester 3. Kali ini kita bertemu di mata kuliah analisa proses bisnis. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS dan koordinator untuk mata kuliah ini adalah Bu Marini, dan pengajar mata kuliah analisa proses bisnis ini saya sendiri, Bu Fitriani, dan Ibu Marini. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan bobot penilaian untuk mata kuliah analisa proses bisnis.
Oke. Bobot penilaian sama aja dengan semester-semester kemarin, yaitu untuk grade A nilai bobotnya 81 sampai dengan 100. Untuk grade B itu 71 sampai dengan 80. Untuk grade C 61 sampai dengan 70, dan untuk grade D 60 ke bawah. Nah, ini untuk bobot penilaian. Sedangkan untuk persentase nilai ada yang namanya absen. Absen ini bobotnya sebanyak 10%. Untuk tugas sebanyak 20%. Untuk UTS sebanyak 30%, dan untuk UAS itu sebanyak 40%. Nah, absen ini sebanyak 10%. Karena kita kuliah secara online, maka saya mohon untuk mengisi absensi di classroom setiap pertemuan, setiap jadwal untuk mata kuliah analisa proses bisnis. Kalau misalnya berhalangan hadir, bisa kasih tahu saya melalui WhatsApp group atau melalui classroom. Jadi jangan sampai absen ini kosong. Karena syarat untuk lulus yaitu 80%, artinya jangan kurang dari 4 pertemuan absennya kosong. Untuk tugas ini 20%. Tugas nanti bisa dilaksanakan secara individu maupun kelompok, disesuai dengan tema atau instruksi dari saya. Silakan dikerjakan dengan sebisa mungkin atau sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, khusus untuk kelas saya, absen dan tugas ini harus 100 kalau seandainya UTS dan UASnya kecil, kalau kamu mau lulus. Saya ulangi, absen dan tugas ini harus 100 kalau seandainya UTS dan UASnya tidak mencapai nilai maksimal. Kalau kamu mau lulus, ya absen dan tugas tadi ya. Saya ulangi lagi ya. Contohnya, misalkan UTS-nya dapat nilai 10, UAS-nya nilainya 10. Nah, kalau mau lulus, absen dan tugasnya harus 10%, artinya 100, tugasnya 20%, artinya 100. Jadi semua tugas ini harus dikumpulkan apapun hasilnya. Ya. Untuk UTS itu bobotnya lumayan besar, yaitu 30%. Dan UAS-nya sebanyak 40%. Nah, ini untuk persentase nilai. Ya.
Oke, kita lanjut ke materi. Kita masuk ke materi analisa proses bisnis. Yang pertama itu pengertian bisnis. Analisa proses bisnis. Jadi ada kata yang namanya bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis berasal dari kata bisnis atau busy, atau dalam bahasa Indonesianya artinya sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi, yang namanya bisnis itu orangnya sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk mengerjakan aktivitas atau pekerjaan atau kegiatan yang pastinya mendatangkan atau mendapatkan keuntungan. Jadi setiap bisnis itu pasti mau mendatangkan keuntungan. Tidak ada bisnis yang tidak mau untung atau rugi. Atau suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Suatu organisasi ini bisa individu ya, bisa komunitas ataupun masyarakat yang menjual barang atau jasa. Jadi yang dijual itu bukan hanya berupa barang atau yang bisa dilihat dengan mata, bisa juga jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Bisa langsung kepada konsumen atau kepada partner bisnisnya. Itu dalam ilmu ekonomi. Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dari institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya di sini sama ya. Aktivitas dari institusi ini bisa tadi individu atau perorangan dan juga perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apapun yang kita pakai atau yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu barang ataupun jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan, itu yang namanya bisnis. Bisnis dalam arti sempit adalah suatu sistem menyeluruh yang menggabungkan subsistem yang lebih kecil yang disebut industri. Artinya, setiap industri dibentuk dari banyak perusahaan yang terdiri dari berbagai ukuran perusahaan dengan berbagai produk yang dihasilkannya, termasuk kegiatan pemasaran, pengembangan SDM, pengaturan keuangan, dan sistem manajemennya. Jadi, bisnis dalam arti sempit ini yaitu industri. Industri ini menggabungkan subsistem yang lebih kecil, artinya menggabungkan bisnis yang lebih kecil. Bisnis yang lebih kecil digabung jadi satu, itu namanya industri. Berbagai ukuran, bisnis itu berbagai ukuran. Di sini disebutkan berbagai ukuran perusahaan. Ada yang kecil, ada yang sangat kecil, ada menengah, dan juga besar, digabungkan jadi satu yang namanya industri. Kegiatannya apa yang di dalamnya? Pemasaran atau marketing, pengembangan SDM, sumber daya manusia, pengaturan keuangan, dan sistem manajemennya. Nah, di sini definisi bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hua Te Chui dan kawan-kawan tahun 1990.
yaitu suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat kita. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat kita. Yang namanya manusia, ya, pasti tidak pernah puas atau punya rasa tidak puas. Jadi, menurut Hua Te-Cui ini, barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi itu untuk memuaskan, walaupun nggak pernah puas-puas, tadi saya bilang ya, untuk memuaskan kebutuhan masyarakat kita dalam segi apapun, ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya, business in then simply a system that produce goods and service to satisfy the needs of our society. Definisi tersebut diharapkan adanya suatu hubungan yang saling mengisi antara bisnis dan pilihan kebutuhan dalam masyarakat kita. Setiap tindakan yang diambil dalam bisnis akan berakibat dalam sistem sosial yang lebih besar, karena sistem bisnis berhubungan dengan sistem politik, ekonomi, dan sistem hukum. Jadi di sini dibilang untuk mengisi antara bisnis dan pilihan kebutuhan. Misalkan kita butuh baju untuk kuliah. Bukan cuma satu, tapi banyak. Nah, kita bisa memilih mana yang termasuk kebutuhan kita. Bukan keinginan ya, tapi kebutuhan kita untuk memakai baju di perkuliahan. Nah, hubungan antara pilihan kebutuhan ini dengan bisnisnya. Bisnisnya apa untungnya? Dia mendapatkan profit atau keuntungan berupa uang. Salah satunya uang. Sedangkan untuk konsumennya bisa memuaskan kebutuhan masing-masing masyarakat. Setiap tindakan yang diambil dalam bisnis itu berakibat dalam sistem sosial yang lebih besar. Mengapa? Karena tadi saya beli baju, contohnya saya beli baju untuk kuliah, berakibat dalam sistem sosial. Ya pasti berakibat dalam sistem sosial, karena kalau saya nggak pakai baju pasti akan dibully oleh teman-teman. Kalau saya pakai baju sobek pun saya mungkin akan dibully oleh teman-teman. Nah, ini yang dimaksud dengan berakibat dalam sistem sosial yang lebih besar. Menurut Griffin dan Ebert tahun 1996, bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Definisi ini menitik beratkan pada kemampuan menghasilkan atau produce dan pencapaian tingkat keuntungan atau laba. Nah, menurut Griffin ini dia berfokus kepada menyediakan atau memproduksi barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi maksudnya di sini semakin banyak atau semakin besar yang dihasilkan, baik itu barang atau jasa, maka pencapaian tingkat keuntungan atau laba itu akan semakin tinggi. Definisi bisnis menurut Amirullah dan Imam Harjanto tahun 2005, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang atau yang namanya organisasi yang menciptakan nilai atau create of value melalui penciptaan barang dan jasa atau create of goods and service untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Jadi menurut Amirullah dan Imam Harjanto ini kegiatan yang dilakukan orang atau individu atau sekelompok orang atau organisasi untuk menciptakan nilai atau create of value
nilai dari barang atau jasa itu. Bukan hanya sekedar menciptakan barang atau jasa, tapi nilai, mempunyai nilai. Artinya apa? Barang atau jasa itu berkualitas agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan juga yang pasti adalah memperoleh keuntungan melalui transaksi. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek bisnis. Aspek-aspek bisnis ini ada 4. Yang pertama ada kegiatan individu dan kelompok. Yang kedua penciptaan nilai. Yang ketiga penciptaan barang dan jasa. Yang keempat keuntungan melalui transaksi. Yang pertama, kegiatan individu dan kelompok. Kegiatan bisnis dapat dilakukan baik oleh individu atau perorangan ataupun kelompok atau perusahaan. Contohnya yang dilakukan oleh individu, pulsa atau pulsa apa saja ya yang dilakukan oleh individu atau satu orang. Contoh lainnya dropship barang, beli barang ke orang lain lalu dijual kembali, itu dropship. Atau bisa dilakukan oleh kelompok atau perusahaan, banyak contohnya, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan kecil, atau UMKM, atau perusahaan yang dilakukan di rumah-rumah. Nah, itu kegiatan yang dilakukan secara kelompok. Yang kedua, penciptaan nilai. Bisnis didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penciptaan 4 jenis kegunaan, yaitu yang pertama ada kegunaan bentuk atau form utility, kegunaan tempat atau place utility, kegunaan waktu atau time utility, dan kegunaan kepemilikan atau possession utility. Yang ketiga, penciptaan barang dan jasa. Boleh memilih menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, terserah kita atau terserah produsen mau menciptakan barang atau jasa. Kalau dia passionnya untuk melayani, dia bisa menciptakan jasa. Kalau passionnya di menciptakan produk, dia bisa menciptakan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, keuntungan melalui transaksi. Setiap usaha didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, salah satunya adalah keuntungan. Jadi, bisnis salah satu tujuan berbisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi itu aspek-aspek bisnis. Saya ulangi, yang pertama ada kegiatan individu dan kelompok, yang kedua ada penciptaan nilai, dan yang ketiga penciptaan barang dan jasa, yang terakhir yaitu keuntungan melalui transaksi. Demikianlah materi pertemuan pertama. Kita bertemu lagi di materi pertemuan berikutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.